Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas tentang soal tryout 1 UTBK atau kalau dulu disebut SBMPTN, sekarang untuk SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes di sini ya. Untuk yang pertama saya akan bahas yang tentang penalaran umumnya. Nah, di sini ada bacaan panjang. Kalau ada bacaan panjang seperti ini, kita lewatin dulu, kita lihat pertanyaan terlebih dahulu. Jangan kita fokus membacanya dulu. Untuk yang pertama, berdasarkan paragraf 1, nah di sini, manakah pernyataan yang kurang tepat? Yang pertama adalah pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah kita cek di sini. Pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar di sini. Mulai hari ini Jumat, pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar di Provinsi DKI Jakarta untuk menghambat penyebaran virus corona. Oke. Di sini ingat di sini lihat untuk yang di sini ada Jakarta, ya kan? Sedangkan yang untuk yang di ininya adalah tidak ada Jakartanya di sini ya. Jadi hanya pemerintah saja. Oke. Yang kedua, pemerintah sudah melaksanakan pembatasan sekolah besar hingga 14 hari. Ya di sini virus corona. Oke ya. Di sini 14 hari. Oke ya, Jakarta di sini. Nah, kalau kita lihat nanti dibaca, ini yang kurang tepat itu yang pertama. Kenapa yang pertama atau yang A? Karena di sini sudah benar pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Tapi yang kekurangannya di mana? Tidak menyebutkan daerahnya. Jadi tidak ada pernyataan ini benar, tapi kurang tepatnya kenapa tidak fokus di mana untuk penerapannya seperti itu. Itu yang untuk yang pertama adalah yang jawabannya yang A. Untuk yang kedua, ini masih di sini. Berdasarkan paragraf 1, jika penyebaran virus corona khususnya di DKI Jakarta terus bertambah, apa tindakan yang akan diambil? Nah, di sini ada kata apa tindakan yang akan diambil. Nah, di sini. Kalau ada seperti ini, berarti kita harus kita lihat di sini. Kalau di sini untuk khususnya DKI Jakarta terus bertambah, apa tindakan yang diambil? Nah, kita cek di sini tindakan yang diambil jika terus bertambah. Nah, kita lihat pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Provinsi DKI Jakarta untuk menghambat penyebaran virus corona. PSBB hingga 14 hari ke depan dan ada kemungkinan diperpanjang. Gubernur DKI Jakarta di sini Anies Baswedan mengatakan ini diterapkan untuk memangkas mata rantai penularan COVID-19. Diberlakukannya Peraturan Gubernur Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam penanganan COVID-19. Di sini tidak ada kalau misalkan ini tidak ada kalimat diapakan ketika misalkan dia bertambah banyak. Nah di sini ada kata-kata. Kalau di sini nomor 2-nya, nomor 2-nya di sini. Nah, di sini apa tindakan yang diambil? Nah, di sini. Nah, di sini tidak ada dalam kalimat yang terindikasi bahwa langsung jika dia tidak bertambah banyak maka akan apa? Tapi di sini ada yang tersirat. Nah, di sini apa? Untuk yang kalimat kedua, kalimat di sini ya, PSBB di sini ya, PSBB 14 hari ke depan dan ada kemungkinan diperpanjang. Nah, ini adalah kalimat ini ya yang perlu digarisbawahi. Ada kemungkinan diperpanjang. Berarti kemungkinan diperpanjang ketika apa? Ketika penambahan COVID-nya itu selalu bisa melonjak atau tidak berhenti, maka PSBB-nya akan diperpanjang. Jadi untuk yang jawaban nomor 2 di sini, untuk yang nomor 2 kita cek, berarti apa di sini? Berdasarkan paragraf 1, apa tindakan yang diambil, tindakan akan diambil? Berarti apa yang
Di sini yang C, diperpanjangnya pemberlakuan PSBB, itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3. Nah, nomor 3 di sini berdasarkan paragraf 2, jika seorang adik membonceng sepeda motor kakaknya ke rumah temannya yang jalurnya searah dengan tujuan kakaknya, maka apa yang dapat disimpulkan? Jika seorang adik membonceng sepeda motor kakaknya ke rumah temannya yang jalurnya searah dengan tujuan kakaknya. Jika seorang adik membonceng sepeda motor kakaknya, ya kan, ke rumah temannya yang jalurnya searah dengan apa yang dapat disimpulkan. Nah, kita cek di sini yang paragraf 2. Paragraf 2 itu apa di sini? Larangan berkerumun lebih dari 5 orang. Larangan menyantap makanan, minuman, restoran, kafe, pengurangan jadwal kendaraan umum, pembatasan jumlah penumpang, larangan ojek motor membawa penumpang, naik motor boleh berboncengan asalkan kendaraan dan pemboncengan satu alamat rumah. Selain itu, semua orang yang meninggal rumah wajib mengenakan masker. Nah, berarti di sini kan dia walaupun searah tapi tidak serumah. Nah, di sini untuk yang nomor 3, berapa searah apa tidak di sini? Searah. Jalurnya searah dengan tujuan, maka apa yang disimpulkan? Seorang adik membonceng sepeda motor kakaknya ke rumah temannya yang jalurnya searah. Nah, di sini kan membonceng kakaknya, enggak masalah. Seorang adik membonceng kakaknya, membonceng sepeda motor kakaknya. Dia adik membonceng sepeda motor kakaknya. Berarti kan adik kakak itu serumah. Berboncengan, berarti apa ya kesimpulannya? Kesimpulannya berarti dia tidak melanggar karena dia serumah. Ya, jadi ini untuk pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Jadi kelihatannya itu tapi mengecoh di sini ya untuk seperti ini. Oke, yang nomor 4. Berdasarkan paragraf 3, manakah pernyataan yang kurang sesuai? Nah, ini kesesuaian pernyataan. Pelanggaran PSBB. Nah, di sini yang nomor 4 ya di sini. Pelanggaran PSBB dikenakan sanksi hukum lamanya 1 tahun penjara atau denda besarnya 100 juta. Yang nomor 4. Oke. Kita lihat di sini. Oke, selama-lamanya 1 tahun penjara dan denda sebesarnya 100 juta. Oke. Yang sesuai dikenakan sanksi hukuman pelanggaran PSBB. Yang ditanya adalah manakah pernyataan yang sesuai? Pidana ringan di sini berat. Nah, berdasarkan ini 93 tahun 2018 terkait dengan karantina kesehatan, sanksi hukuman selama-lamanya 1 tahun penjara dan denda sebesar-besarnya 100 juta. Di sini berarti nomor 4 selama-lamanya 1 tahun pelanggaran PSBB. Oke, ini juga betul ya. Cek poin pemerintah 5 titik gerbang tol 11 titik selatan wilayah Southville dan 12 titik di atau stasiun. Ya, lanjut di sana. Kan dikenakan sanksi pidana ringan hingga berat. Berdasarkan ini terkait dengan karantina kesehatan, sanksi hukuman selama-lamanya penjara dan denda 1 tahun dan usaha ini. Oke. Di sini untuk yang pertama nih, yang pertama betul, ya kan? Yang A itu betul, tapi ingat dia PSBB akan dikenakan sanksi hukuman selama-lamanya 1 tahun penjara di sini dan denda sebesar 100 juta. Nah, tapi untuk yang paling sesuai dalam arti pas tidak ada
Kan untuk PSBB pelanggarannya ada banyak. Jadi pelanggarannya itu apa aja? Jadi tidak, nomor yang A itu tidak dijelaskan. Nah, yang B ini checkpoint pemeriksaan PSBB terdiri dari 4 titik dalam kota, 5 titik. Nah, ini adalah tidak mungkin di sini tidak mungkin ini geser ya. Jadi ini pasti titiknya ini ada 33 ya di sini ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau ada seperti ini 32 di sini adalah untuk yang pertama, di sini untuk yang 4. Nah, oke, ini yang tidak sesuai ya. Oh, ini yang B yang tidak sesuai. Yang A ini yang sesuai ya. Karena dia walaupun tidak ada tapi ini udah betul yang A. Yang B ini kalau harusnya 33. 4 5 berarti 9 10 32 baru 32. Oke. Oke, kemudian yang nomor 5. Berdasarkan gambar 1, kapan virus corona mencapai 1000? Nah, kalau yang ini gambarnya di sini adalah kita membaca tabel. Nah, di sini ini berarti di sini sekitar bulan Maret. Di sini ya 27, di sini 1000. Berarti di sini 1000. Nah, ya di sini adalah 27 ya di sini ya. Berarti jawabannya tanggal 27 Maret. Itu yang nomor ini. Nah, jadi soalnya ke dalam bentuk seperti ini ya. Ada sebuah teks kemudian ada kesimpulan. Oke. Kemudian di sini nomor 6. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan yang paling tepat? Nah, di sini nomor 6. Yang pertama adalah kejadian bencana di Indonesia tidak begitu mengalami fluktuasi. Oke. Mengalami fluktuasi di sana ya. Di sini mengalami fluktuasi. Berarti salah yang pertama, tidak tepat. Yang kedua atau yang B di sana, kejadian bencana Indonesia cenderung meningkat setelah 2005. Nah, ini juga kurang tepat juga. Puncak bencana terjadi di tahun 2014 1996. Ini juga masih kurang. Kejadian bencana di Indonesia cenderung meningkat pada tahun 2005 dengan jumlah tertinggi 1996 bencana. Nah, ini yang paling tepat yaitu yang D. Oke, bisa dibaca nanti ya. Jadi jawabannya yang D. Kemudian yang kedua atau yang ketujuh di sini, berdasarkan paragraf 2, apa yang dimaksud dengan bencana hidrometeorologi di sini? Kalau bisa dicek di sana nanti hidrometeorologi adalah bencana yang terjadi dampak dari aktivitas cuaca yang dapat diamati dan dijelaskan dengan ilmu. Berarti ini jawabannya adalah yang B. Ya, nanti bisa dilihat di paragrafnya di sana. Nomor 9, 8. Berdasarkan gambar 2, manakah pernyataan yang sesuai? Nah, nomor 8 di sini yang sesuai adalah jelas pergerakan jumlah bencana geologi dan hidrometeorologi itu selalu selaras, ya selalu selaras. Kita lihat di grafiknya. Jawabannya yang E. Jadi selalu selaras dia. Akan yang tidak sesuai yang tidak sesuai itu adalah yang selalu selaras. Padahal di sini kan dilihat ada yang tinggi rendah, ada yang sama. Jadi dia tidak selaras. Padahal di sini yang tidak sesuai berarti yang E, pergerakan jumlah bencana geologi dan hidrologi selalu selaras, itu salah. Yang artinya tidak selaras. Berdasarkan paragraf 2, berapa prediksi jumlah bencana hidrologi pada tahun 2016? Nah, tahun 2016. Nah, di sini yang hidrologi ini oke, tahun 1000 oke. Tahun 2014 di sini 1000 berapa ini? 1996. 2011 1900 oke.
Nah, ini berarti kita cek, kita tulis, kemudian kita amati dengan cara kita membuat sebuah, bentar tadi mana? Dengan membuat sebuah tabel dengan angkanya. Di sini kan misalkan kayak yang 2006 berapa, terus 2007 berapa. Nah, di sini kita bisa cek. Kemudian yang nomor prediksi 9 itu adalah yaitu ya diperkirakan 110 sampai 120 ya di sini 2016 paragraf 2 ya kan 2016 di sini karena kejadian bencana sekitar 20%, sisanya bentuk geologi. Jadi 78% kejadian bencana mendominasi, yaitu hidrometeorologi. Nah, kalau kita bisa cek di sini jadinya dari kejadian itu kita sekitar jadi ini ya 110 sampai 120 yang cek ya bisa. Kemudian nomor 10. Nah, di sini nomor 9 ini memang harus dibuat ya, dibuat tabel atau dibuat sebuah angka-angkanya. Nomor 10 di sini yang pertama berdasarkan paragraf 1 manakah pernyataan tidak sesuai. Nah, nomor 10 ini survei Pertamina dan Koordinator Statistika Kecamatan diterbitkan di setiap periode 4 bulan. Itu sesuai. BPS dalam survei konferensi GKG ke beras 2005 lebih rendah daripada tahun 2012. Kita cek apakah lebih rendah. Oke, di sini angka tersebut menjadi diperbaiki 62,47. Di sini di sini BPJS survei konvensi 2007 ditetapkan konvensi 62,7%. Angka tersebut diperbaiki menjadi 62,7% survei umum yang digunakan, sedangkan dalam resminya digunakan 58%. Konvensi angka 58%, berarti dia menurun, berarti lebih rendah dari tahun 2012 yang paragraf 1. Nah, di sini pada persentase 2012 itu sedangkan lama resminya jadi lebih rendah di sini ya. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 11 oke. 11 di sini ya. Berdasarkan paragraf 2, jika BPS dapat dipertanggungjawabkan, maka apa yang dapat disimpulkan? Jadi karena tidak bisa dipertanggungjawabkan, kalau dia berarti itu jawabannya yaitu yang C. Kementan dapat memastikan impor dan tidaknya beras. Itu berdasarkan paragraf 2. Nah, di sini. Nah, di sini tidak merilis secara resmi jumlah produksi beras. BPS dalam resminya selalu memperbarui data produksi luas lahan. Jadi tapi BPS tidak resmi jumlah produksi beras ya. Jadi tidak merilis secara resmi. Namun setelah BPS vakum merilis secara resmi tersebut, persoalan data produksi beras sempat jadi sindiran dan diragukan. Baru pemerintah perlu untuk mengambil keputusan, ya kan? Jadi Yusuf Kala pernah menyampaikan alibi rencana impor beras yang harus dilakukan pemerintah yang menyebut data BPS sulit untuk dipertanggungjawabkan, kata-kata di sini ya.
Jadi kalau jika BPJS dapat bertanggung jawab, maka apa yang dapat disimpulkan jelas di sini. C. Kementan dapat memastikan untuk impor atau tidaknya beras tersebut. 12 di sini. Berdasarkan paragraf 3, manakah yang kurang sesuai dengan isi paragraf tersebut? Nah, nomor 13 ya di sini. Itu adalah jawabannya jelas nanti E ya, bisa dilihat jawabannya di sini untuk yang nomornya adalah E. Kemudian nomor 13, berdasarkan paragraf 3, kapan produksi beras tidak mengalami peningkatan menurut data estimasi Kementan? Jelas nomor 13 itu, itu nanti nomor 12 yaitu yang jawabannya C ya, bukan D, bukan E. Jawabannya adalah C. Penyempurnaan tersebut melalui perubahan metode ubinan berbasis rumah tangga. Itu yang nomor 12. Kemudian yang nomor 13 itu jawabannya yaitu yang E 2014 yang tidak mengalami peningkatan menurut data estimasi Kementan. Yang kemudian berdasarkan gambar 3, manakah yang tidak sesuai dengan grafik? Ya, di sini gambar 3. Kalau dilihat grafiknya nanti kalian bisa scroll lagi ke atas. Di sana untuk yang nomor 14 itu jelas yang tidak sesuai adalah yang D. Hasil estimasi produksi BPS tahun 2011 tidak mengalami peningkatan, padahal dia mengalami peningkatan. Ya, yang D jawabannya. Bukan ini yang nomor 14, yang C. Ini masih kalau kita lihat ternyata yang 2011 itu mengalami peningkatan. Kalau yang C selisih adalah 7,8 selisihnya yang C kalau nggak salah. Coba kita cek. 2014 ya oke, mengalami peningkatan selisihnya di sini. Berarti jawabannya yang C itu bisa dilihat ya untuk tabelnya. Berarti jawabannya adalah yang C selisihnya, bukan D. Oke. Kemudian untuk yang di sini juga untuk penaruh umum di sini kayak manakah bilangan yang lebih besar dari 47% kali 5/9. Nah, ada yang seperti ini. Bisa dicek di sini. 49 bagi 5 akan di sini adalah 5. Oke, persenanya bilang 5 kali 5 itu 25. 25 berarti oke. Ini berarti yang kita cek adalah 5 kali 5 itu 25. Nah, di sini adalah yang ini. Nah, sama ini. 60 dibagi 12 itu 5. Kan lebih besar ya. 5 kali 5 25. Ini masih sama. Oke, 11 ini juga bagi 5 itu ketemunya 5. 5 kali 5 25. 75 bagi 15 itu adalah 5 juga. 5 kali 4 20. 30 bagi 5 itu adalah 6. 6 kali 6 30. 15 bagi 8 jelas di sini tidak ada 2, anggap aja 2 ya. 2 kali 9 18. Berarti yang lebih besar adalah yang D ya, seperti itu. Kemudian 16. Berikut adalah bilangan yang terkecil. Bilangan terkecil berarti bisa didesimalkan di sini ya. Kalau kita lihat di sini 7/15, di sini 8/17. Kemudian di sini ada 8/19, 5/11. Nah, kalau kita cek nanti nomor di sini nomor 16 itu yang terkecil adalah 5/11. Kenapa 5/11? Nanti bisa dicek ketika misalkan 1/2 di sini ya. Kemudian juga misalkan ini adalah hampir setengah. Oke, berarti misalkan di sini 4 ya. Kalau 4 berarti 1/4. Kemudian jadi di sini 1 kurang dari setengah. Kalau dia 5/11 di sini atau 9 kan di sini lebih, 9 kali 2 kan 18 ya kan, sama ini juga.
Jadi dia semakin kecil, ini akan semakin kecil karena pecahan ya, 5 per 11. Nah sini 6 per 13 ya kan, 6 kali 2 kan 12. Ini tambah 1, 7 kali 7 kan 14. Jadi kalau nilainya semakin besar di sini, dia akan nilainya akan semakin besar. Untuk yang di pecahan seperti ini. Kemudian yang nomor 17. Nah, 17 di sini adalah bilangan dalam segitiga seperti ini ya. Di sini nomor 41 adalah hasilnya. Misalkan 7 kali 6 itu kan 42. 42 dikurangi 8 nggak bisa, oke. 8 kali 6 itu 48. Di sini kali ya. Oke, di sini kali 48, jadinya 48. 48 dikurangi 7 itu hasilnya 41. Oke, sudah betul. Berarti yang di sini 7 kali 8 itu dikali, jadinya berapa? 7 kali 8 dan 56 dikurangi 9. Berarti hasilnya 47. Ini dikurangi. Kemudian yang nomor 18 di sini misalkan di sini 8 kali 6 itu 48. 48 di sini 5 kali 7 itu 35. Itu nggak bisa dikurangi, nggak bisa ya. 5 kali 8 itu 40. 6 kali 7 itu 42. Oh, di sini ketemu ya. Ini kali berarti 40. Ini kali adalah 42. Berarti 42 dikurangi 40 ketemunya 2. Berarti ini kali, berarti 12 kali 9 berarti di sini 108. Ini adalah 110. 110 dikurangi 108 adalah 2 juga hasilnya. Oke. Itu yang nomor 18. Nomor 19. Oke. Ini adalah sebuah diagram seperti ini. Misal 5 kali 4 20. 5 kali 2 adalah 16, nggak bisa. Oke. 5 tambah 4 adalah 9. 9 di sini misalkan, oke, 5 kali 4 20 di sini 5, 2 tambah 8 itu adalah 2 kali 8 adalah 16. 20 dikurangi 16 4. Bukan ya di sini ya. Jadi nomor 19 itu oke. 77 6 7 kali 7 adalah 49. Misalkan 49. 6 tambah 6 kali 12 adalah 72. Oke, ini nggak masuk juga ya. Berarti di sini 5 18, di sini 6. Ini 16. Ini 9. Kalau ini ditambah ini 10, ya kan? Ini kalau dikurang di sini, ini misalkan ditambah ini atau ini 6, nggak bisa, ini tambah ini juga 9. Oke, nggak bisa. Oke, bukan ini berarti 6 kali 8 itu adalah 16 di sini. Oke. Oke, di sini kemungkinan coba 6 5 kali 4 10 20 ya. 20 dibagi 2. Oke, kita cek. Itu nggak bisa. Oke ya. Jadi oke, ini yang 19 coba dicari dulu ya. Ini tadi 2 dikurangi 6. 16 di sini, harusnya di sini 2 tambah 4 adalah 9 ya, 5 tambah 4 adalah 9. 20 dikurangi di sini, oke, 20 ini ada kalau dikurangi 6. 8 dikurangi 6, 6. Kalau ini dikurangi juga hasilnya 12 dikurangi 6 itu 6.
Ini adalah kalau ditambah adalah 14 sama di sini 18. Kalau di sini di 9. Oke, ini ya skip dulu yang 19 ya, nanti bisa dicek dulu sama teman-teman. Ternyata ini saya lupa untuk ininya ya. Oke. Yang nomor 20 di sini 2 ketiga di sini adalah M sama N. Nanti bisa dilihat polanya. Tapi untuk nomor 19 ini kalau kalian nanti ketemu ini itu jawabannya adalah nomor 19. Tadi jawabannya adalah yang D ya. 19 itu adalah jawabannya D. D itu jawabannya ya di sini. 49. Oke, jawabannya itu 11. Itu yang nomor 19. Nomor 20 itu juga jawabannya sama, yaitu yang D. Nanti lihat polanya di sana 3 sama 7. Ya, di sana bisa dilihat nanti 3 sama 7. Karena nanti dia lompatnya lompat 2 ya, seperti itu. Di sini ada perkalian pengurangan di sini karena nanti yang di sini kali 3 ya, di sini misalkan di sini 2 ini tambah 1 kurang 2 terus kali 3 jadi 3, terus apa keempat tambah 1 di sini kurang 2 ya kan, kali 3. Jadi seperti itu ya, jadi 7 jawabannya yaitu ya. Jadi polanya adalah tambah 1 kurang 2 kali 3 ya. Jadi utama itu nomor 20. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan yang pertama. Untuk selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.